Halo Sob, selamat datang kembali tentunya hanya di konten serunya sepak bola. Konten yang selalu menemani hari-hari dan waktu kalian. Konten yang kalian tunggu-tunggu. Pokoknya gitu deh Sob, oke? Selamat datang Sob, pokoknya sekali lagi di konten serunya sepak bola. Bersama gua Nunuy, hanya di channel Nunuy Zulilmi. Sorry to say, kemarin gua sehari apa 2 hari ya gua nggak upload konten. Bener-bener gue istirahat aja di kasur, tapi gue masih ya sesekali masih sedikit-sedikit nonton bola, terutama apa tuh Liverpool yang kalah dari Manchester United. Dan sekarang tapi di konten ini gue pengen membahas pertandingan semalam Liga Champion, yaitu Atletico Madrid dihancurkan oleh Arsenal berkeping-keping tak berdaya. Oke, babak pertama oke lah, skema reaksi football Atletico Madrid tuh bisa dibilang nggak sempurna, nggak bagus banget, nggak bagus, tapi lumayan efektif lah. Lini tengah, belakang, jaraknya semuanya cukup oke gitu kan. Si Koke memulai pertandingan dengan menghajar kaki. Terus tidak lama ada operan passing dari Gyökeres ke Eze, ada tendangan deflektif mengenai kaki pemain Atletico, dan bola membentur mistar gawang. Dan aduh, sayang banget bola Pantula itu ditendang lagi oleh siapa namanya, Declan Rice, tapi bolanya masih di atas gawangnya Jan Oblak. Jan Oblak tampil di luar 4-0 ya. Jan Oblak tampil cukup bagus ketika memblok one by one dengan Saka dan Gyökeres di babak kedua tuh ya. Iya. Terus di babak pertama malah David Raya yang nyaris blunder dimanfaatkan oleh Julian Alvarez. Julian Alvarez juga di akhir-akhir babak pertama nendang terkena mistar, padahal bagus banget, akurasinya bagus banget, kecepatannya bagus banget, lengkungan bolanya. Kalau gol mungkin ceritanya bisa lain. Arsenal yang mungkin bisa terburu-buru juga membangun serangan untuk mencetak gol. Mungkin ya sampai mungkin. Tetapi Julian Alvarez ya layak dikasih kredit poin berlebih. Dia mau menjemput bola, dia mau memulai bola. Ketika pemain Atletico yang lain tuh winger siapa namanya gue lupa lagi, winger kanan winger kirinya gue suka, terus sama gelandang yang menemani Kokenya gue juga suka tuh. Bukannya suka ngefans gitu, lumayan memerhatikan gaya permainannya. So oke, Julian Alvarez mampu menarik lawan, mendistribusikan bola, tidak lelah-lelahnya dia bergerak dari sisi kanan, tengah, ke kiri, semuanya dijelajahi. Bahkan ya itu yang blunder David Raya, nyaris saja di babak pertama juga, selain yang mistar gawang itu, dia membuat unggul Atletico Madrid. Kalau udah 2-0 misalkan 2-0, buset dah. Mungkin bakal berat sekali untuk Arsenal gitu. Apalagi dua kesempatan itu dicetak oleh Julian Alvarez. Ya menurut gue ya paling bagus, paling efektif permainan dari Atletico ya Julian Alvarez. Tendangan Declan Rice, tendangan free kicknya membuka assist gol kepada Gabriel. Itu pemain Atletico siapa yang jagain Gabriel gini ya, dia berhenti loh, terus diberi sentuhan dikit oleh Gabriel, badannya bergerak gitu, jadi nggak memarking jagain Gabriel lagi. Gabrielnya posisinya langsung bebas. Tapi harus diakuin, tendangan drop bola, tendangan free kick Declan Rice berkelas banget sob, oke. Terus gol keduanya Arsenal dicetak oleh Martinelli, itu dari bek kirinya si siapa namanya, Lewis Kelly, yang babak pertama ya lumayan dijelajah dia. Babak pertama tuh sisi kirinya Arsenal tuh bisa dibilang 20%, 30% doang sob fungsinya, 20%. Bahkan babak pertama tuh Arsenal mengandalkan dari sisinya siapa, Timber sama Saka aja berganti-gantian menusuk. Babak pertama Saka
3 kali menusuk ke dalam, cut inside masuk ke dalam. Salah satunya yang berhadapan dengan Jan Oblak, berhasil diblok sama Jan Oblak gitu, one by one dihadang sama Jan Oblak. Babak pertama kirinya Arsenal tuh bisa dibilang ya hampir mati lah sob. Oke, hampir tak berdaya. Martinelli tuh kelihatan banget hampir dibilang gak ada fungsinya loh sob. Tetapi di babak kedua Luis Kelly benar-benar proses golnya, sebetulnya gue paling suka gol keduanya Arsenal di luar tendangan tadi, Declan Rice umpannya bagus, terus gol keempatnya Arsenal dilahirkan oleh set piece andalannya dia. Ya pasti kan Arsenal raja set piece corner, termasuk raja set piece corner saat ini gitu. Dia angkat bolanya, Martinelli muncul, astagfirullahaladzim, Gabriel muncul, terus di situ bolanya langsung di oper passing ke Gyökeres, di back pass ke Gyökeres yang berdiri bebas, yang mendapatkan ruang kosong gara-gara bolanya ke Gabriel, dan pemain Atletico terpana karena Gabriel posisinya kosong dan berhasil mengembalikan bola asis yang baik dan bagus lagi kepada Gyökeres 2 gol. Ya harus diakuin juga kerjasamanya bagus. Martinelli menuntas, mungkin terlihat fungsinya Martinelli di saat cetak golnya aja. Ketika untuk secara permainan secara keseluruhan gue nggak melihat banyak sob. Oke, koreksi kalau gue salah silakan, tetapi benar-benar minim banget kontribusinya Martinelli pada saat melawan Atletico Madrid ini. Bukannya jarang, tetapi sering. Bahkan kalau Martinelli gue bilang tuh kadang-kadang ya lebih bagusan dipasang untuk sebagai pemain pengganti kayak di awal-awal musim. Terus kan ya cuman kan Odegaard cedera, terus siapa satu lagi itu kan juga cedera tuh. Jadinya Martinelli lah yang dipasang gitu. Yang dari Chelsea cedera juga kan. Ya jadinya si Martinelli yang dipasang. Ya tetapi ya lumayan ada kontributnya lah walaupun minim. Dan si Gabriel dan Saliba kuat banget. Gara-gara ya tembok 2 itu kuat lagi, ya si Raya jadi muncul confident, percaya dirinya. Beda banget penampilan babak pertama sama babak kedua. Babak keduanya nangkep bolanya, still yakin, still oke. Beda banget sama babak pertama yang positioningnya cerobol lah, ngambil bolanya nggak jelas, yang gagal, yang hampir dimanfaatkan sama Julian Alvarez. Oke, selamat untuk kemenangan Arsenal, dan sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama Gonunui, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kalian semua sob, bye-bye.